Bab 43. Gara, bukan anak kandungku. Apa? Embun terkejut mendengar ucapan Daniel. Dia bingung. Pria itu penuh dengan muslihat. Bisa saja itu semua hanya bohong belaka. Gara bukan anak kandungku. Jadi, bagaimana? Apakah kau mau menyatukan mereka atau membiarkan hati gadis kecilmu terluka? Kau, geram embun mengepalkan tangannya. Embun, aku sangat mencintai Hana. Dia adalah gadis yang baik. Tapi, karena perjodohan itu, gadis baik itu berubah memusuhiku. Meninggalkan aku yang sangat mencintainya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Daniel menatap wajah embun. Tidak, itu sangat berhubungan. Kau tahu kenapa? Karena kalian menikahi pria yang sama. Dan kalian memiliki wajah yang sama. Embun tertawa kecut. Kau gila. Hanya demi cinta yang tidak disambut kau bisa menghancurkan hati dan keluarga Malvin. Pantas saja. Hana tidak memilihmu. Kau hanya pria menyedihkan yang licik. Begitupun denganku. Aku tidak sudi memilih pria sepertimu. Sambung embun dengan emosi yang meluap. Embun berdiri dan melangkah menjauh meninggalkan Daniel yang masih terduduk di kursinya. Kau akan menyesalinya. Embun. Langkah embun sempat terhenti. Menoleh sedikit. Lalu kembali melangkah. Kau benar-benar akan menyesalinya. Ucap Daniel dengan wajah dan senyum liciknya. Di villa Daniel Gara menceburkan diri ke dalam kolam renang. Menenggelamkan diri di bawah air. Ini tentu saja mengingatkannya pada Kayla. Gara berdiam diri di dasar kolam. Matanya terpejam. Ingatan kembali pada masa saat dia mencium bibir lembut Kayla di bawah air. Semua yang aku lakukan hanya membuatku semakin tak bisa melupakanmu. Semua hal selalu mengingatkanku padamu. Kayla, seberapa jauh kau sudah menjeratku? Batin Gara. Setelah beberapa saat lamanya di dalam air, Gara berenang naik ke permukaan. Mengusap wajah tampannya. Di pinggiran kolam berdiri seorang gadis cantik yang tersenyum kepadanya. Gara kembali menenggelamkan dirinya ke bawah air. Berlama-lama diam di dalam sana. Kai, maafkan aku. Jangan salah paham padaku. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya berusaha melindungimu, pikir Gara yang masih berada di bawah air. Gadis cantik itu bernama Sanum. Dia melihat ke arah di mana Gara menghilang di bawah air. Bertahan selama itu di bawah sana tentu membuat Sanum khawatir. Gara, panggilnya. Gara, keluarlah. Kenapa lama sekali di dalam sana? Gara, Sanum panik. Gara tak juga muncul ke permukaan. Gadis cantik itu menolehkan kepalanya ke sana kemari. Mencari seseorang untuk membawa Gara kembali ke permukaan. Gurat cemas tampak tergambar di wajahnya. Gara, aku mohon, muncullah. Isaknya melihat ke arah Gara menenggelamkan dirinya tadi. Beberapa saat kemudian, kepala Gara keluar dari dalam air. Sanum bernafas lega. Gara, apa yang kau lakukan di bawah sana? Kau membuatku khawatir. Sanum berjalan mengelilingi kolam. Karena Gara memilih sisi yang berlawanan dengan Sanum berdiri. Begitu Gara keluar dari kolam, saat itu juga Sanum sampai di depan pria itu. Gara berbalik membelakangi Sanum, melangkah tanpa memperdulikan keberadaan gadis itu. Sanum memeluk tubuh Gara dari belakang. Tubuhku basah. Sanum menggelengkan kepalanya. Lepaskan aku Sanum. Sebentar lagi kita akan bertunangan. Kenapa kau begitu dingin padaku? Kita sangat dekat sebelumnya. Kenapa kau berubah? Isak Sanum mengeratkan pelukannya. Gara memegang lengan Sanum dan melepaskan dekapan gadis cantik itu. Sebelumnya kita berteman. Aku tidak berniat menjalin hubungan lebih jauh denganmu. Tapi, Paman Daniel, Sanum, berhentilah menjadi wanita bodoh. Gara melangkahkan kakinya menjauh dari Sanum. Sanum menutup mulutnya menahan sesak di dada, agar tidak terisak. Tubuh Sanum melemas, dan terduduk bersimpuh di lantai pinggiran kolam. Gara, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak? Isaknya lirih. Gara melangkah memasuki kamarnya. Mengguyur tubuhnya di bawah rintikan air yang jatuh dengan deras dari shower. Pikiran Gara lagi-lagi terbawa. Pada saat dia dan Kayla berlarian di antara air yang menari dan menyembur dari saluran di bawah tanah. Gara mengusap wajahnya dan menunduk dalam. Aku merindukanmu, Kai. Beberapa saat kemudian Gara keluar dari kamar mandi. Mengenakan kaos dan celana jeans selutut.
Sanum ada di bawah. Daniel asal masuk ke dalam kamar Gara. Terserah. Gara, dia tunanganmu. Aku tidak menganggapnya begitu. Gara, kau, hentikan ini ayah. Geram Gara berbalik menatap nyalang ayahnya. Aku sudah menuruti apa maumu. Tapi kenapa kau tidak juga berhenti menyakiti gadisku? Daniel tersenyum tipis. Kita sudah bersepakat. Kenapa kau terus mengingkarinya? Kau menyakiti Kayla di belakangku. Lalu kenapa aku masih bertahan untuk mengikuti kesepakatan yang curang ini? Aku memang berjanji tidak akan menyakiti gadismu. Tapi aku juga tidak berjanji untuk melepaskan Putri Malvin. Gigi Gara bergemeletuk menahan amarahnya. Ayo. Geram Gara melangkah mendekat. Mau sampai sejauh mana kau menyakiti kami? Aku anakmu. Tidak adakah sedikit rasa sayangmu untukku? Sampai kapan dendam tak berdasarmu ini akan berakhir? Daniel terkekeh. Apa kau lupa anakku? Apa alasanmu dulu mendekati Putri Malvin? Wajah Gara berubah menjadi pias. Kau harus ingat itu juga bagian dari dendam ayah. Hanya karena gadis itu kau mengkhianati ayahmu ini. Bagaimana perasaanku waktu itu? Harusnya kau juga tahu. Ucap Daniel tajam. Sekarang, jadilah anak yang penurut. Dengan begitu, Putri Malvin yang sangat kau cintai itu tidak terluka lebih jauh. Katie duduknya di meja makan dekat dapur. Ken juga duduk di sampingnya. Kedua orang itu melihat pada seseorang yang tengah asyik memasak di dapur. Seseorang itu tentu saja Hani. Nah, silahkan dicicipi. Ucap Hani meletakkan hasil masakannya di meja. Katie menatap takjub pada makanan itu. Begitu indah di plating bagai lukisan yang sayang jika dimakan. Ternyata Kak Hani sangat pandai memasak ya. Puji Katie menatap Hani dengan kekagumannya. Tentu saja aku ini seorang chef. Sombongnya. Ken tersenyum kecil. Dia lalu mengambil sendok dan hendak memakan hidangan di depannya. Plak. Au. Ken menatap protes pada Katie. Jangan om. Sayang. Ini memang untuk dimakan Chat. Yah. Tapi ini terlalu cantik. Ucap Katie. Ya ampun. Aku lapar. Ken hendak menyendok lagi. Kisah. Cathy kembali menepuk tangan Kenan. Katie, biar aku foto dulu. Katie bangkit dari duduknya berjalan mengambil HP-nya. Hani melihat pada Cathy yang makin menghilang ke ruang utama. Benarkah gadis cantik dan muda itu istrimu? Kenapa? Kau juga mau jadi normal? Dia cantik. Tersenyum kecil. Ken mengambil sendok dan mengambil sedikit lalu dimakannya. Tepat saat Katie sudah sampai dengan membawa HP-nya. Om Ken. Pekiknya tak terima. Tentu membuat Kenan terlonjak kaget. Kau ini mengagetkan saja. Kan udah ku bilang foto dulu. Ya udah. Kalau mau foto ya foto aja. Susah amat sih. Ya nggak bagus lagi lah. Kan udah om comot. Protes Katie dengan muka cemberut. Astaga Katie. Apa aku harus memuntahkan apa yang sudah ku makan? Kesal Kenan tak sabar dengan sikap Katie yang ngambek. Iya, ayo muntahkan. Katie menarik leher Kenan. GGH kau gila. Aku bisa mati kalau begini. Hani terkekeh. Ding dong. Biar aku saja yang buka. Hani berlarian ke depan. Tanpa memperdulikan pasangan yang sedang bertengkar itu. GGH. Suara teriakan Hani. Ken dan Katie saling bertatapan. Apa yang terjadi? Gumam Katie. Ken dan Katie berdiri dan berjalan ke ruang utama. Bab 44. Cathy dan Ken berlari ke ruang utama. Mata Katie membulat sempurna. Dilihatnya Hani terjerembab di lantai dengan dua orang bocah yang menindih tubuhnya. Satu mencapit leher dan menarik tangan Hani. Satu lagi memeluk kaki kiri Hani. Kaki bocah itu menjejak tepat di selangkangan Hani. Wanita. Pria malang itu menjerit tak karuan. Sean, Kian. Beraninya wanita ini berada di apartemen Abang Om. Sean, Kak. Kami sudah meringkus penyihir ini untukmu. Kian, Wins, turun dari sana. Pekik Katie histeris. Kian dan Sean berlutut dengan tangan yang terangkat ke atas. Mulut mereka cemberut. Ken duduk di sofa tamu dengan menahan geli. Sedang Henry merintih ngambek. Katie tentu saja merasa tak enak dan bersalah atas kelakuan kedua adiknya itu. Hani menatap sengit pada Cathy juga pada twins yang sedang dihukum kakaknya. Kalian satu keluarga punya dendam apa padaku? Teriak Hani kesal. Tadi kau, sekarang adikmu.
Sudahlah Henry. Mereka ini hanya anak-anak. Seberapa besar sih tenaga mereka? Ken bersuara membela twins. Henry melirik sadis pada Ken. Kau sebenarnya saudara siapa? Maaf kak. Aku akan menghukum mereka. Tolong maafkan kami. Mohon Katie dengan tangan yang ditangkupkan di depan dadanya. Hani menyentak nafasnya kesal. Ken tersenyum geli melihat pada twins. Ayo berdiri. Ikut om ke belakang. Om punya makanan enak. Wajah twins sumringah kegirangan. Keduanya melirik Katie meminta izin. Nggak usah melirik kakakmu. Ayo ikut aja. Ken menarik tangan twins bersamaan. Kuri. Abang om. Terima kasih. Kak Katie suka kelewatan kalau menghukum. Aduh Sean mengikuti langkah Ken ke dapur. Oh ya. Ketiga pria itu sudah tak terlihat lagi. Katie merasa canggung melirik Hani. Maaf kak. Hao. Menyentak nafas kasar. Pokoknya aku menginap di sini sebulan. Katie melemas pasrah. Wajah gadis itu berubah jadi lesu. Sebulan. Hari Hakai berjalan keluar dengan gaun merah muda selutut, yang melebar di bagian bawahnya. Malvin tersenyum melihat anak gadisnya secantik itu. Kamu akan jadi bintang yang paling bersinar malam ini. Puji Malvin mengacungkan jempolnya. Kai tersenyum dengan pipi yang merona. Gara sangat beruntung. Dia bertunangan dengan gadis lain malam ini. Dat. Ucapan Kai membungkam Malvin. Memang benar. Malam ini Gara bertunangan dengan gadis bernama Sanung. Dan Kayla datang untuk itu. Kai berjalan melewati Malvin. Membuka pintu penumpang mobil di belakang dedinya. Ayo berangkat. Senyum Kai menelusupkan tubuhnya memasuki mobil berwarna putih. Malvin mengantar Kai menghadiri acara pertunangan kekasihnya. Sesekali Malvin menoleh pada anak gadisnya. Kai hanya menatap keluar jendela. Tanpa suara apapun keluar dari mulutnya. Kau baik-baik saja, nak. Kai menoleh dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Kenapa aku harus tidak baik-baik saja? Entahlah Kai. Dedi pikir kau terlalu memaksakan diri. Terlihat tegar di luar, namun rapuh di dalam. Seperti ibumu. Kai terdiam sesaat. Dat, jikalau aku menangis sekarang pun, itu tak akan merubah apapun. Tapi Kai, setidaknya, kau mengurangi sedikit sesak di dadamu jika kau menangis. Ucap Malvin masih fokus pada jalanan. Apa gadis kecilku ini sudah tak ingin menangis lagi di depan dedinya? Aku tidak bawa make up dat. Air mata akan merusaknya. Aku harus terlihat lebih cantik dari gadis tunangannya. Malvin mengulas senyum kecil. Tangannya terulur meletakkan set make up di dashboard. Dedi bisa membantumu mempercantik lagi. Ucapnya. Kai tertawa geli. Malvin menepikan mobilnya. Menatap prihatin pada Kai. Yang hingga sejauh ini tak menunjukkan air matanya. Mata gadis itu berembun. Tawanya berubah menjadi isakan kecil. Butir bening meluncur bebas dari indah bola matanya. Rasa sesak yang terus menghimpit dadanya menyeruak dengan tiba-tiba. Malvin melepaskan sabuk pengamannya. Menarik tubuh Kai dalam pelukannya. Menangislah sayang. Ucapnya mengelus kepala Kai yang sesenggukan di dadanya. Sejak awal jika bukan karena aku, kau tak perlu mengalami ini. Maafkan aku, nak. Batin Malvin dengan mata yang berkaca. Menatap ke atas agar air matanya tak jatuh. Setelah sekian lama menangis, Malvin membantu Kayla merias wajahnya lagi. Seperti yang Kai katakan sebelumnya, dia harus terlihat lebih cantik dari Sanung. Tentu saja, tanpa make up pun, Kai sudah cantik. Apalagi dengan full make up ala Malvin yang jauh lebih sempurna polesannya. Lihatlah, Malvin memegangi kaca di depan wajah Kayla. Agar gadis itu bisa melihat hasil dari riasan selama beberapa menit itu. Kai terkesima. Hasil dari make upan dedinya bahkan mengalahkan make up artis profesional. Aku tidak tahu Dedi bisa merias sebagus ini. Malvin terkekeh. Ini tidak lepas dari cantik naturalmu Kai. Malvin menarik kaca dan meletakkannya di atas dashboard. Sekarang sudah lebih baik. Angguk Kai. Baiklah, ayo kita pergi. Malvin mengemudikan mobilnya hingga ke hotel tempat Gara dan Sanung bertunangan. Mereka memasuki halaman yang begitu luas dan megah. Daniel saat itu sedang berbincang dengan ayah Sanung. Laos mendekat dan berbisik kepadanya. Tuan, Nona Kayla sudah tiba. Bersama Malvin. Daniel mengulas senyum puas dan menang. Bagus.
Ini akan jadi pukulan telak buat gadis itu. Gumam Daniel. Berani sekali gadis sepertinya bermain-main denganku. Daniel kembali tersenyum. Permisi. Aku masih harus menyambut tamu yang lain. Pamit Daniel pada ayah Sanung. Silahkan. Daniel berjalan mengikuti Laos yang membawanya pada Kayla yang sedang berdiri dengan segelas minuman di tangannya. Di sampingnya juga berdiri Malvin, sang dedi yang selalu menjadi pelindung dan teman bagi anak sambungnya itu. Wah, benar-benar gadis yang berani dan kuat. Puji Daniel mendekat pada Kayla. Kau benar-benar datang. Malvin menatap Daniel tajam. Jelas Daniel hanya mencemooh. Kai mengulas senyum termanisnya. Terima kasih, Paman. Saya sangat menghargai pujianmu. Yah, walau aku sedikit kecewa. Kedua orang tuamu lebih mementingkan diri mereka sendiri dibanding kebahagiaan anak gadisnya. Kai tersenyum lagi. Saya rasa kalimat itu lebih cocok untuk Paman Daniel. Daniel tergelak. Hahaha. Aku suka denganmu. Sayangnya kamu tidak berjodoh dengan Gara. Ujar Daniel dengan pandangan merendahkan. Yah, aku masih harus menyambut beberapa tamu penting. Nikmatilah malam ini. Daniel melangkah pergi dengan senyuman di wajahnya. Jangan lepaskan pandanganmu pada iblis kecil itu. Baik Tuan. Tunduk Laos. Malam itu, Gara terlihat tampan dengan setelan tuxedo yang melekat di tubuhnya. Gara berdiri di panggung. Di sampingnya Sanum dengan gaun berwarna putih yang merekah lebar sampai ujung kaki. Terlihat cantik bagai putri kerajaan. Gara tak menampakkan ekspresi apapun. Hanya datar dan dingin. Berbanding terbalik dengan Sanum yang terlihat begitu bahagia. Gara mengambil nafas dalam. Mata Gara melebar. Dia terkejut. Melihat Kai berdiri tak jauh panggung. Gadis itu hanya diam menatapnya. Hati Gara bergetar. Serasa perih menelusup di dadanya. Mata Gara menatap sedih pada gadisnya yang begitu tegar berdiri di depan menyaksikannya berada di atas panggung dengan gadis lainnya. Silahkan. Tuan Muda Gara untuk menyematkan cincin di jari manis Nona Muda Sanum. Ucap sang MC. Gara menelan ludahnya. Netranya kembali melihat Kai. Gadis itu masih melihat padanya. Apa yang kau lakukan Kai? Kenapa kau berada di sini? Jangan melihat kemari. Gara menelan ludahnya kasar. Jarinya mengambil cincin yang disodorkan kepadanya. Tangannya menyusupkan cincin di ujung jari Sanum. Kenapa kau bahkan tidak mengedipkan matamu? Mata Gara masih terus menatap wajah Kayla. Sanum melihat ke arah mana tunangannya itu melihat. Gara, kemana arah pandanganmu? Tak bisakah kau melihat padaku? Gerakan Gara tiba-tiba terhenti. Tepat saat cincin itu masih di ujung jari manis Sanum. Aku tidak bisa. Ucap Gara menarik kembali cincinnya. Apa? Mata Gara melihat pada Kayla. Gadis itu masih melihat padanya. Tanpa ekspresi apapun, aku tidak bisa melanjutkan pertunangan ini. Maaf. Gara mengambil langkah lebar menuruni panggung. Gara. Daniel merasa geram dengan sikap dan ucapan Gara. Tentu saja itu merusak rencananya. Mata Daniel melirik Laos. Dengan gerakan kepalanya memerintahkan bawahannya itu untuk menghentikan anaknya. Beberapa orang datang menghadang langkah Gara. Tanpa aba-aba Gara melayangkan tinju. Hingga orang itu jatuh tersungkur. Gara mempercepat langkahnya. Menarik lengan Kayla. Salah satu orang Daniel kembali menghalangi langkahnya. Gara melakukan tendangan memutar. Orang itu terjerembab. Gara menarik tangan Kai membawanya lari keluar hall room. Bodoh. Kejar. Suara bariton Daniel memenuhi seluruh ruangan. Beberapa orang berlari mengejar. Malvin menekan earphone di telinganya. Lindungi Nona Muda Kayla. Ucapnya memberi instruksi. Kau datang kemari untuk merusak pertunangan anakku Tuduh Daniel geram. Menuding Malvin. Malvin tergelak. Apa kau lupa kau yang memberi kami undangan? Dan apa matamu buta? Anakmu lah yang menculik putriku sekarang. Ucap Malvin tak kalah lantang. Mau aku bawa kemana kasus ini?